Saya Cucu Haryati, mahasiswi semester 6 Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan memberikan contoh terkait proses konseling dengan pendekatan konseling realita. Terkait dengan pendekatan realita, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa pendekatan realita memiliki tujuan membantu konseling dalam melihat, menentukan, dan memperjelas tujuan kehidupan konseli, di mana cara pencapaian tujuan ditentukan oleh konseli dengan mengkonstruksikan secara rencana perubahan. Nah, pendekatan realita berasumsi bahwa dasar masalah sebagian besar konseli adalah ketidakpuasan dalam hubungan atau keterlibatan individu dengan orang lain, sehingga konseli menjadi tidak mampu menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat. Pendekatan realita juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Kelebihan dan kekurangan tersebut seperti jangka waktu terapi relatif pendek, karena konseli diharuskan dapat mengevaluasi tingkah lakunya sendiri berdasarkan pada pemahaman dan kesadaran tidak cukup. Tetapi konseli dituntut untuk melakukan tindakan atas komitmen yang telah dibuatnya. Sedangkan kekurangan dari pendekatan realita adalah tidak memperhatikan dinamika alam bawah sadar manusia, karena di satu sisi pendekatan ini hanya memandang peristiwa sebagai penyebab dari peristiwa sekarang. Nah, mohon maaf apabila dalam pembuatan video masih banyak kesalahan yang terjadi. Nah, semoga ini dapat menginspirasi orang lain. Mohon disimak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, ayo masuk. Ayo Dewi, silakan masuk. Baik Bu, permisi. Iya. Ayo Dewi, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Dewi, gimana? Posisi duduknya sudah nyaman? Boleh saya pinjam bantalnya Bu? Boleh, silahkan. Baik Ya, Bu, terima kasih. iya, silahkan Dewi cari posisi duduk yang paling nyaman ya. Iya Bu. Oke, apa kabar Dewi? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah, senang sekali Ibu dengarnya. Oh iya, Dewi sekarang kelas 12 ya? Iya betul Ibu. Oh iya, bentar lagi kita akan menjelang ujian nasional nih. Iya nih Bu. Gimana nih persiapan Dewi untuk menjelang ujian nasional? Ya gitu deh Bu, sebenarnya dari kemarin tuh emang pengen banget datang ke sini Bu, cuman kayak ngerasa takut aja buat datang ke sini, dan sekarang akhirnya coba beraniin diri deh buat datang ke sini dan cerita tentang ujian nasional itu ke Ibu. Baik Dewi, Alhamdulillah sekarang Dewi sudah punya keberanian ya untuk datang ke ruang BK. Iya, nah Dewi, ketika siswa masuk ke ruang BK, itu seharusnya tidak perlu takut atau khawatir segala cerita atau keluh kesah yang dirasakan oleh siswa itu akan tersebar ke siswa lain atau akan tersebar ke guru-guru lain. Di sini saya sebagai guru BK akan menjaga rahasia tersebut supaya siswa juga menceritakan segala ceritanya dan keluh kesahnya itu dengan aman, nyaman, dan tidak merasa khawatir sama sekali. Nah, sekarang Dewi bisa bercerita secara detail terkait permasalahan atau keluh kesah yang Dewi rasakan selama ini. Nah, gimana nih Dewi? Iya, jadi saya mulai nih Bu. Iya, boleh. Jadi gini ceritanya. Jadi buat ujian nasional buat bulan-bulan kedepannya itu tuh saya ngerasa kayak saya males banget gitu belajar. Saya juga ngerasa kayak buka buku aja tuh nggak ada niat gitu Bu. Baik. Nah terus karena emang orang tua juga ya Bu, dari orang tua tuh kayak nyuruh saya terus belajar terus gitu. Jadi dari sayanya juga kayak ngerasa saya udah capek banget gitu belajar mulu, suntuk juga otak saya. Terus pikiran saya tuh maunya tuh saya seneng-seneng dulu gitu, maksudnya kayak sama teman-teman have fun. Jadi kayak udah kelamaan kayak gitu, keseringan main, jadi kayak nggak inget lagi sama pesan orang tua tuh buat belajar. Jadi sekarang udah ke bawah sama diri saya tuh
kayak males aja gitu bawaannya belajar gitu Bu, karena orang tua juga terlalu ngekang saya banget gitu. Saya kan udah gede juga, maksudnya saya ngerti pesan-pesan orang tua saya atau orang tua saya ngekang tuh sebenarnya buat kebaikan diri saya sendiri, supaya saya tuh lulus dengan nilai yang sempurna atau yang memuaskan gitu kan. Terus karena kan kalau pesan orang tua kan supaya kedepannya itu saya menjadi lebih baik gitu ya Bu. Iya. Sekarang kalau misalkan saya nggak dengerin, saya sadar saya salah, tapi maksudnya saya butuh kebebasan sedikit aja Bu, karena kalau terus-terusan belajar kan otak saya juga suntuk Bu gitu. Baik, berarti di sini Dewi mengalami masalah ingin bebas gitu ya. Iya betul. Dewi udah capek belajar, Dewi pengennya main, sedangkan di sini Dewi posisinya sudah kelas 12 SMA. Dan sebentar lagi itu Dewi akan menghadapi ujian nasional yang mengharuskan Dewi itu memang semangat untuk belajar, termotivasi untuk belajar lebih giat lagi agar kenapa? Agar nilai yang Dewi dapatkan itu baik dan sempurna. Nah, ketika kita mendapatkan nilai yang baik, maka kita akan dapat bekerja atau kita dapat melanjutkan sekolah di perguruan-perguruan tinggi sesuai dengan harapan orang tua Dewi. Nah, sekarang Dewi menyadari, Dewi dengan sadar bahwa tingkah laku Dewi atau perilaku Dewi belakangan ini memang salah atau keliru. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan ke Dewi, mengapa orang tua itu mengekang. Sebenarnya bukan mengekang ya, lebih ke memperhatikan lebih gitu. Nah, karena di sini orang tua ingin Dewi itu menjadi siswa yang baik, siswa yang nurut, siswa yang giat dengan belajar. Bukan berarti orang tua melarang Dewi untuk bermain. Bermain boleh, tapi ada waktunya. Dan Dewi juga harus sadar, oh saya sudah kelas 12, saya harus belajar dengan giat, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan nilai yang baik, agar saya dapat diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan saya dan harapan orang tua. Nah, seperti itu. Main boleh, mungkin ketika Dewi berbicara atau sedikit ngobrol dengan orang tua, ketika Dewi bilang, "Ma, saya butuh bermain." Sekitar 1-2-3 jam lah Dewi untuk bermain, merefresh otak supaya Dewi juga tidak stres ya kalau harus belajar setiap hari. Mungkin orang tua akan memaklumi. Tetapi kenapa orang tua bisa marah sama Dewi? Mama Dewi bisa marah-marah sama Dewi, jadi terlihatnya ngekang Dewi, karena mungkin Dewi jam bermainnya itu terlalu berlebihan dibandingkan dengan jam-jam belajar. Nah, sekarang coba Dewi rasakan, coba Dewi renungkan kembali. Sekarang kelas 12 dan masa lalu Dewi ketika Dewi ada di kelas 11 dan di kelas 10. Nah, mungkin perhatian yang Mamah Dewi kasih dibandingkan dengan masa lalu itu berbeda. Kalau tahun-tahun lalu pas Dewi kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA, orang tua Dewi sama memperhatikan Dewi untuk belajar, tapi tidak terlalu intens seperti Dewi sekarang. Sebab apa? Sebab orang tua Dewi juga sangat-sangat memahami kebutuhan Dewi untuk bermain, belajar, refresh otak, seperti itu. Karena Dewi selama hampir 8 jam ya di sekolah, itu belajar. Dan di rumah Dewi juga diharuskan belajar. Jadi Dewi merasa, saya suntuk, saya tidak bisa berpikir lagi, saya ingin bermain. Ya, memang betul. Selain dalam 24 jam selama satu hari kita belajar, kita juga harus menyempatkan waktu untuk merefresh otak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa yang Dewi sampaikan sekarang, setidaknya Dewi di sini menyadari apa yang menjadi kesalahan di diri Dewi. Nah, menurut saya bukannya membela orang tua Dewi atau saya juga tidak memojokkan Dewi. Di sini saya memberi pencerahan sedikit kepada Dewi bahwa kita bersusah-susah dulu sekarang. Sekarang Dewi fokus dulu ke belajar. Dewi belajarnya harus lebih giat, harus banyak-banyak cari motivasi-motivasi di luaran sana untuk agar Dewi menjadi siswa yang baik. Dan nanti Dewi akan mendapatkan nilai yang baik juga. Supaya apa? Nanti kedepannya juga untuk masa depan Dewi agar lebih cerah seperti itu. Nah, tetapi
kalau untuk waktu bermain seperti itu mungkin Dewi masih bisa minta toleransi sama mamahnya ya. Ma, kasih waktu Dewi dong untuk setidaknya mungkin bermain gadget, untuk melihat sosial media ya. Karena betul, kan betul. anak zaman sekarang kan nggak bisa ya lepas Iya. dari sosial media seperti itu. Tapi selain kita bermain keluar sana melihat yang hijau-hijau juga ternyata melihat sosial media juga sudah termasuk merefresh otak ya. Iya, betul. Tapi saya sarankan melihat sosial medianya juga dilihat yang positif-positif ya. Jangan yang negatif-negatif, nanti ditiru dan akhirnya menjadi perilaku yang negatif juga, itu bahaya ya. Ya. Nah, sekarang Dewi tujuan ke depannya gimana nih setelah lulus? Mau kerja atau kuliah? Kalau saya sih punya niatan sih buat kuliah ya Bu. Baik. Karena punya impian juga sih pengen masuk ke perguruan tinggi. Bagus itu cita-citanya. Makanya ketika kita mempunyai cita-cita yang tinggi, maka kita juga harus berusaha untuk menempuh cita-cita itu dengan semangat. Seperti itu. Main boleh asal tidak terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, Kayak gitu ya. Nah, sekarang menurut Dewi, kalau Dewi mau lanjut kuliah berarti belajarnya juga harus lebih rajin. Nah, selain belajarnya lebih rajin, Dewi juga harus mencari wawasan-wawasan di luar sana yang positif, di mana itu bisa membangun pribadi-pribadi untuk Dewi lebih positif lagi berpikirnya ke depan ya. Di sini juga Dewi sebenarnya sudah bagus kok. Jadi selain Dewi itu pengen bebas ya, ingin merasakan, aduh saya udah capek nih sama belajar, saya udah ini, tapi Dewi menyadari bahwa perilaku tersebut itu salah seperti itu. Mungkin di sini terjadi miskomunikasi saja sama orang tua Dewi. Dewi kurang mengobrol, kurang berbicara kayak gitu ya sama orang tua. Nanti di rumah Dewi bisa menerapkan itu. Dewi bisa ngobrol sama mamahnya untuk bisa minta toleransi untuk bermain seperti itu. Nah, sekarang apalagi nih tujuan Dewi ke depannya setelah ini? Jadi kayaknya pas sudah cerita sama ibu, saya ngerasa kayak punya solusi lagi nih ke depannya bakal kayak gimana. Alhamdulillah. Saya juga bakal mendengarkan orang tua saya, karena saya juga tahu pasti orang tua saya pengen saya yang terbaik gitu. Jadi saya bakal coba buat rajin belajar maksudnya, tapi saya tetap mau main gitu maksudnya. Nah, jadi belajar kalau bisa istirahat sebentar buat main, habis itu lanjut belajar, karena otak juga kan kalau terus-terusan gini mumet ya Bu. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Jadi saya mau ya yang seperti ibu bilang, saya bakal minta toleransi dari orang tua saya buat sedikit memberikan waktu saya untuk merefresh otak lagi gitu. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Berarti kan Dewi datang ke ruang BK dengan rasa takut, rasa khawatir, ceritanya takut disampaikan kepada guru-guru lain atau disampaikan ke siswa-siswa lain. Nah, sekarang Dewi sudah memberanikan diri untuk datang. Dewi bercerita, kita sama-sama bercerita, bertukar pikiran. Dewi sebenarnya mempunyai solusi sendiri, saya hanya menambahkan, dan Dewi bisa memutuskan solusi mana yang akan Dewi ambil. Dan alhamdulillah sekarang Dewi sudah menemukan jalan keluarnya ya. Dan sekarang Dewi juga sudah sedikit agak lega, sudah cerita sama saya. Terima kasih Dewi sudah mau datang. Iya, sudah percaya sama guru BK. Memang sudah selayaknya apapun yang menjadi keluh kesah Dewi atau apapun yang menjadi keluh kesah siswa-siswa lain, dan apa yang menjadi permasalahan Dewi atau permasalahan siswa-siswa lain bisa diobrolkan, bisa dibicarakan di ruang BK. Ya, nanti bisa bertemu dengan saya atau dengan guru BK yang lainnya untuk bercerita. Baik, Ibu. Ya udah Ibu, kalau gitu saya cukupkan juga pembicaraan saya sama cerita-cerita saya. Baik. Terima kasih banyak nih Bu udah dengerin cerita-cerita saya. Sama-sama Dewi. Iya, udah ngasih solusi. Ya udah kalau gitu saya izin pamit pulang. Iya. Terima kasih banyak Dewi sudah mampir. Lain kali kalau Dewi punya permasalahan atau mempunyai keluh kesah, boleh diceritakan ke sini, ajak teman-temannya juga untuk datang ke ruang BK ya. Iya Bu, baik. Iya, bilang sama teman-temannya juga jangan takut untuk masuk ke ruang BK, karena di ruang BK ini bukan polisi sekolah. Kami membantu, ya. Iya, baik Bu. Iya. Permisi.
hati-hati Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.